Ibu Amali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum mulai belajar, kita sebaiknya berdoa dulu agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik dan berkah. Silahkan ketua kelas Mbak Alexa mendoanya saya. Berdoa. Sekarang kalian tengok teman kalian, ada yang tidak masuk kelas hari ini? Tidak. Masuk kelas semua? Iya. Kalau ibu bilang yang kelas 6, kalian bilang sehat, cerdas, ceria, gitu ya? Yang kelas 6 Sehat, cerdas, ceria. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Untuk membangun rasa nasionalisme, kita hari ini nyanyi dari Sabang sampai Merauke. Apa ya lagunya ya? Lagu nasionalisme ya. Kita nyanyi bareng-bareng. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, satu menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menuju tanah airku, tanah airku Indonesia. Yuk, sekali lagi. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, satu menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menuju tanah airku, tanah airku Indonesia. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kemarin kita sudah mengetahui kesepakatan kelas ya. Kita bacakan lagi agar pembelajaran ini berjalan kondusif ya. Jadi di sini ada kesepakatan kelas. Apabila kalian mematuhi instruksi dari kesepakatan kelas ini, ibu di akhir akan memberikan sebuah reward gitu. Kalau misalkan kalian tidak sepakat atau melanggar dari kesepakatan kelas ini, nanti tidak dikasih reward. Oke, sepakat ya? Bisa dibaca bareng-bareng, Sen? Bisa dibaca bersama. Di sini ada apa aja kesepakatan kelas yang pertama? Menghormati, menghargai guru, mendengarkan penjelasan guru, mengikuti perintah guru, tidak diburu. Yang kedua? Mengerjakan tugas tepat waktu. Yang ketiga? Menggunakan bahasa yang sopan. Sopan. Yang keempat? Tidak keluar masuk tanpa izin. Yang kelima? Tidak mengganggu teman sedang belajar.
pendidikan Pancasila kan kita sudah belajar dari bab 1 ya. Dari bab 1 kemudian kelas 5 juga kalian sudah belajar tentang sejarah pendidikan Pancasila, tentang sejarah awal mulanya dibentuknya sebuah Pancasila ya. Jadi Panca itu artinya 5, sila artinya dasar. Jadi ada berapa tokoh yang mencetuskan atau merumuskan Pancasila sayang? Ada berapa tokohnya? Ada 3 ya, Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Dasar negara kita apa sayang? Pancasila. Pancasila itu disahkan pada panitia 9. Pancasila itu terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada alinea keberapa? Pada alinea ke-4. Ya, dan dasar negara ini disahkan pada tanggal 22 Juni. Tentunya kita semua sudah belajar di kelas 5. Masih ingat ya? Masih. Kemudian untuk lambang Pancasila, di situ ada lambangnya ya. Ya. Udah dipajang di foto tengah dari presiden sama wakil presiden. Ada 5 lambang Pancasila. Benar, ada 5 lambang Pancasila itu. Siapa yang mencetuskan itu sayang? Siapa yang membuat lambang itu? Sultan Hamidullah. Yang kelima itu yang pertama apa sayang? Bintang. Bintang itu menambahkan nilai apa? Nilai ketuhanan. Kemudian sila yang kedua, pantai. Melambangkan apa sayang? Kemanusiaan. Kemudian sila yang ketiga, pohon beringin. Lambang sila ketiga pohon beringin. Melambangkan apa sayang? Persatuan. Kemudian sila yang keempat, kepala banteng. Melambangkan kerakyatan. Kemudian sila yang kelima, Keadilan kapas. Melambangkan apa nak? Keadilan. Benar. Ya, sebelum mulai belajar, Ibu akan memberikan sebuah motivasi untuk kalian, biar kalian lebih semangat belajar. Tentunya kalian ingin menjadi manusia yang sukses ya di kemudian hari. Tidak mau kan kalian jadi manusia yang gagal? Tidak mau. Tentunya kalian ingin sekali menjadi manusia yang sukses, yang bisa menggapai cita-cita kalian ya. Terus ada tips dari Ibu bagaimana agar menjadi manusia yang sukses. Caranya gimana? Ada yang tahu? Rajin belajar. Jadi tidak ada manusia bodoh di sini, tidak ada. Tidak ada manusia yang tidak pintar. Semuanya itu hanya butuh proses, dan proses itu diperlukan dari belajar ya. Ya, jadi jangan sampai kalian malas ya. Kalau kalian malas nanti jadi manusia yang gagal. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita sedikit dulu ya. Kalau Ibu bilang ayo semangat 1, kalian harus meja gini ya. Grup go gitu ya. Semangat 2 duduk meja. Grup A. Kemudian semangat 3. Grup go A. Yes. Gitu ya. Siap ya. Jadi ini untuk memfokuskan kalian. Ketika kalian nanti sudah fokus, berarti kalian sudah siap belajar. Oke? Kita sedikit. Ayo semangat. Semangat 1. Go. Semangat 2. A. Semangat 3. Go A, yes. Semangat 3, 2, 1. Go A, yes. Terus A. Terus Go. oke, kurang semangat lagi, kurang fokus lagi. Semangat 3, 2, 1. Go A, yes. A. Go. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Artinya kita sudah siap belajar. Artinya kita sudah fokus untuk mendengarkan penjelasan Ibu. Baik, sekarang kita hari ini mau belajar apa? Pendidikan Pancasila. Untuk
kelas 6. Silahkan kalian siapkan buku dan alat tulisnya. Ya. Pendidikan Pancasila. Kemarin kita sudah belajar bab 1 ya sayang ya. Sekarang kita belajar bab 2. Dibaca di sini. Bab 2 apa sayang di situ? Mengamalkan Pancasila untuk kebahagiaan bersama. Jadi Pancasila ini untuk kepentingan kita bersama, untuk kebahagiaan kita bersama. Bersama ini bersama siapa? Bangsa Indonesia. Karena Pancasila ini adalah merupakan dasar negara Indonesia. Tujuan pembelajaran dari bab 2 silakan dibaca saya. Menguraikan makna nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup dan ideologi negara. Ya, di sini ada tujuan pembelajaran menguraikan makna nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup dan ideologi negara. Kemarin kita sudah belajar ya nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu banyak sekali ya. Tentunya kalian selalu berbuat baik di sekolah, di masyarakat, di rumah. Nah itu perbuatan baik itulah kalian sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Apa sih yang dimaksud dengan dasar negara ini? Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita pancing dulu biar kalian lebih paham lagi. Bagaimana cara kalian menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Coba ceritakan kebiasaan baik yang sering kalian lakukan. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bangun tidur, biasanya kalian apa? Sholat. Sholat itu berarti merupakan nilai Pancasila keberapa? 1. Apa itu 1? Ketuhanan yang Maha Esa. Terus setelah sholat kalian ngapain sayang? Mandi. Oke, mandi berarti bersih ya. Kebersihan merupakan nilai Pancasila yang keberapa? Kebersihan. Kebersihan untuk kepentingan bersama, bisa bersama atau individu? Iya, kalau kita bau apel, kita kotor, kira-kira teman-teman kalian mau nggak teman sama kalian? Enggak ya. Berarti sila yang kedua, bisa sopan dan beradab. Adabnya mau sekolah berarti kalian harus mandi, yang lain harus wangi, kalian harus rapi ya. Kemudian setelah mandi terus berangkat sekolah, ya kan? Berangkat sekolah untuk mencari apa? Mencari ilmu, belajar. Merupakan sila yang keberapa kalau belajar? Sila yang ketiga. Jadi sila yang ketiga itu apa sayang? Persatuan Indonesia. Kenapa kok disebut dengan sila yang ketiga? Kalau kalian berprestasi, kalian di situ dapat juara, apalagi sampai kalian memenangkan medali emas di dunia nih, yang bangga nggak cuma keluarga kalian, tapi seluruh Indonesia. Ya tadi tujuannya kan menguraikan makna nilai Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup dan ideologi negara. Apa sih yang dimaksud dengan dasar negara itu? Sumber dari segala sumber hukum negara. Jadi dasar negara itu sumber dari segala sumber dasar negara. Di sini Indonesia punya undang-undang tentunya ya. Undang-undang itu mengatur apa sih sayang? Mengatur hukum ya. Kalau orang jahat itu pasti ini kena pasal sekian. Nah, itu ada di undang-undang dasar. Itu undang-undang dasar itu jadi sumbernya ada di Pancasila. Kemudian pandangan hidup, apa yang disebut dengan pandangan hidup sayang? Dalam perilaku sehari-hari yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pandangan hidup bangsa yang setelah kita ketahui bahwa pandangan hidup itu ya nilai-nilai kebaikan,
nilai-nilai kebaikan yang kita amalkan, yang kita praktekkan sehari-hari. Kemudian ideologi negara, apa yang dimaksud dengan ideologi negara? Cita-cita normatif. Ya, cita-cita normatif. Artinya Indonesia ini memiliki cita-cita, ya, dan cita-cita itu terkandung dalam Pancasila. Lima sila tersebut. Kalian di sini ada nggak yang nggak punya cita-cita? Ada? Nggak ada ya, tentunya semua punya cita-cita ya. Ada yang pengen jadi guru. Ada siapa di sini yang pengen jadi guru? Oke, 2 orang. Ada di sini yang pengen jadi polisi? Polisi. Oh, ada perempuan ya. Ada 3 orang yang pengen jadi polisi. Ada yang pengen jadi tentara? Tentara? Enggak. Oke. Ada yang ingin jadi dokter? Masya Allah, dokter ini mengobati banyak orang. Terus ada yang ingin jadi pilot? Pilot, Masya Allah Iman. Doakan semoga kelak sukses ya menjadi pilot. Amin. Kita lihat, uraikan pesan moral yang dapat kalian ambil dari gambar berikut. Apa yang kalian lihat dari gambar ini, sayang? Gambar apa di situ? Di situ ada berapa orang? Ada 6 orang. Pakaiannya sama nggak? Beda. Beda. Ada yang pakai jilbab, ada yang pakai baju Cina, ada yang pakai baju apa ini? Buddha, ya, ada yang pakai Bali. Artinya di situ keberagaman apa? Agama, betul, keberagaman agama. Ada berapa agama yang diakui oleh negara kita, sayang? Ada. Bisa disebutkan yang pertama? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, terus Konghucu. Kapan kalian terakhir ke tempat ibadah? Kalau ibadahnya orang Islam apa? Masjid. Ibadahnya orang Cina? Ya, oke. Terus ibadahnya orang Buddha? Gapura, wihara ya? Ya. Sudahkah kalian melaksanakan kewajiban beribadah? Di sini ada yang agamanya Cina? Konghucu? Ada? Nggak ada ya? Mayoritas Islam semua ya? Iya. Kalau Islam berarti di mana kita beribadahnya? Di masjid. Kapan sih kalian terakhir ibadah di masjid? Kemarin. Kemarin. Laki-lakinya ini wajib ya masuk masjid sholatnya ya. Kalau perempuan kan di rumah tidak apa-apa. Lanjutkan. Apa yang akan kalian lakukan jika diundang acara oleh teman kalian yang berbeda agama? Misal si Alexa diundang ke rumah temennya yang beragama Cina. Nah, di sana disajikan makanan-makanan yang beraneka ragam, terus pakaiannya pakaian Cina gitu. Di situ nggak ada yang pakai jilbab. Alexa ini pakai jilbab gitu ya. Terus apa yang Alexa lakukan di sana? Menghargai. Apakah teman kalian ada yang beda agama di sini? Tidak. Oh, tidak ada. Tapi kalau di luar ada ya? Ada. Kalau di luar ada yang beda agama, kira-kira kalian masih berteman nggak sama orang yang beda agama itu? Masih harus tolong menolong walaupun berbeda agama. Ya, di sini ada gambar apa itu, Kak? Ada gambar apa nak di sini? Ada gambar anak ini dilarang. Ini ada orang yang dizolimi. Terus di sini ada orang yang membantu. Ini ada tersangka. Ternyata di sini ada korban, ada tersangka, dan ada orang yang menjadi penengahnya. Apakah yang akan kalian lakukan jika melihat perundungan? Apa sih yang dimaksud dengan perundungan itu? Perundungan artinya membuli, menghina, mengejek. Nah, itu nggak boleh ya. Apa ketika kalian melihat perundungan? Memisahkan, ya, boleh menegur, ya, boleh menjadi penengah, ya. Kemudian, bagaimana jika kalian menjadi korban perundungan? Kalian nih jadi korban pembulian, apa yang akan kalian lakukan? Pertama, harus lapor, ya. Harus lapor kepada siapa? Misalkan kalau di sekolah berarti harus kepada guru. Harus kepada guru, lapor kepada guru. Kalau kalian di masyarakat, iya boleh Pak RT. Pintar. Pernahkah kalian melakukan
selama ini membuli teman atau saudara atau pernah? Ya. Kalau misalkan kalian melakukan pembulian, apa yang sebaiknya kalian lakukan? Minta maaf, benar sekali, harus cepat-cepat minta maaf ya. Iya. Baik, di sini ada gambar apa sayang? Anak sekolah, terus beraneka. Ada berapa orang di situ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Bahasa pemersatu. Apa itu bahasa pemersatu? Bahasa Indonesia. Bagaimana sih cara menyatukan bangsa Indonesia ini yang beragam? Misal nih kalian suku-sukunya beda, ya. Kalian ada yang suku Jawa, ada yang suku Lampung, ada yang suku Sunda. Kalian paham nggak kalau misalkan ibu ini ngajarnya pakai bahasa Sunda? Tidak, karena kalian bukan suku Sunda. Iya. Kalau misalkan ibu ngajarnya pakai bahasa Lampung, kalian paham nggak? Tidak juga. Kenapa? Kalian bukan orang Lampung, bukan suku Lampung ya. Misalkan kali ibu ngajarnya pakai bahasa Indonesia, paham? Kata apa bahasa Indonesia? Bahasa pemersatu, bahasa nasional, bahasa yang dipakai untuk bangsa Indonesia. Nah, ini gambar apa sayang? Iya, ini ada wakil-wakil bangsa negara Indonesia. Di sini ada presiden kita, ya, ada Soekarno, ada Megawati, ada Pak Soeharto, banyak ya, ada siapa yang ini? Yang sekarang presiden kita Joko Widodo, ya. Kemudian ini gambar apa sayang? Gambar anak sekolah sedang apa? Sedang belajar, sedang diskusi, sedang musyawarah ya. Pernahkah kalian melakukan musyawarah? Pernah. Kapan kalian terakhir musyawarah? Terakhir musyawarah? Tadi? Kemarin musyawarah apa? Kalau ibu pengen tahu? Siapa aja yang terlibat di situ? Teman atau saudara atau keluarga? Teman-teman, apa yang dimusyawarahkan? Apa yang didiskusikan? Kemarin. Oh, mata pelajaran ini ya? Matematika kemarin ya? Iya, jadi diskusi mencari ya musyawarah. Jadi mana yang benar gitu ya? Oke, jadi paham ya? Kenapa sih kita harus bermusyawarah sayang? Kenapa kita harus bermusyawarah? Agar selesai masalah. Iya. Biasanya kalau kita musyawarah itu berarti ada masalah, harus sesuatu yang harus diselesaikan. Oke, di sini ada gambar apa nak? Ada gambar menabung. Menabung untuk apa sih? Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban agar hidup kita lebih makmur. Kalau kita foya-foya, kalau kita nggak bisa berhemat, ya kita nggak akan bisa makmur ya. Artinya di sini menabung itu merupakan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang keberapa kalau menabung? Sila yang ke-5. Benar. Ya, tadi itu. Ini tadi musyawarah ya. Musyawarah nilai yang keberapa? 4. Terus ini pemersatu sila yang ke-3. Ini membuli, tidak boleh membuli. Iya, sila yang kedua, artinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita memperadabkan, memanusiakan manusia. Nah, ini sila yang pertama. Lanjut ya. Ada tugas kelompok. Dibaca di sini yuk. Tugas kelompoknya kalian ngapain? Pernahkah kalian mencatat atau merangkum dan menulis materi? Pernah? Pernah. Kemudian ketika kalian mencatat materi, kalian sering buka nggak materinya? Rangkumannya sering dibuka nggak? Jarang dibuka. Kenapa jarang dibuka? Karena apa sayang? Karena belum butuh, karena nggak butuh, apa gimana? Kurang menarik ya. Misalkan kalian di situ ada materi, kalian merangkum materi Pancasila nih, materi pendidikan Pancasila, dirangkum, ditulis di buku tulis kalian. Kemudian kalian melihat
Ada mading di situ, ya, ada mading pendidikan Pancasila. Kalian lebih tertarik baca mana? Baca buku kalian atau baca info yang ada di mading? Ya. Atau ada poster nih, misalkan poster di jalan gitu. Kalian lebih tertarik mana? Iya, poster di jalan ya. Oke. Kamu siapa namanya sayang? Egi. Egi bisa dibaca. Yang poin ketiga. Untuk lebih paham dan mengingat materi, kita harus mencatat. Salah satunya hari ini kita akan membuat infografis. Apa itu lagi infografis? Kumpulan informasi penting yang berbentuk teks atau perpaduan gambar, grafis dan ilustrasi. Ya. Pernah kalian melihat infografis sebelumnya? Belum. Kita lihat ya di sini. Contoh infografis. Ya, di sini ada contoh dari infografis. Jadi infografis ini merupakan kumpulan materi ya di sini. Ini materi apa sayang? Materi pendidikan Pancasila. Di sini lahirnya Pancasila. Kemudian di sini ada tokoh-tokoh Pancasila. Kemudian di sini ada makna dan nilai-nilai Pancasila. Jadi dirangkum menjadi sebuah poster ya atau infografis. Nah, kemudian di sini juga ada infografis tentang nilai-nilai Pancasila, dari rutin mengajak anak beribadah bersama untuk mengenalkan ajaran agama. Ini cara untuk mengamalkan Pancasila. Jadi inilah bentuk dari infografis. Paham ya infografis itu ya? Jadi nanti kita hari ini mau membuat infografis. Nah, alat dan bahannya Ibu sudah siapkan di sini nak ya. Ada kertas karton, kemudian ada double tip, pena, nanti kalian sudah bawa masing-masing ya penanya ya. Jadi Ibu jelaskan prosedur pembuatannya. Ini ada prosedurnya. Diskusilah sesuai kelompok yang sudah ditentukan ya. Kita sudah buat kelompok di sini ya. Ini untuk yang kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Setiap individu menguraikan clue yang sudah disediakan. Nah, di sini ada kartu clue. Di sini ada kartu clue. Kemudian menyusun dan menempel uraian clue tersebut. Jadi clue-nya Ibu contohkan. Misalkan di sini kelompok 2. Clue-nya nilai kerakyatan. Kalian tulis nama lengkap di sini ya, nama lengkap, kemudian cita-citanya apa. Dan di sini ada pertanyaan, kalian jawab. Pertanyaannya di sini, bagaimana cara bermusyawarah dengan baik dan benar? Karena bermusyawarah itu kan merupakan nilai kerakyatan. Jadi clue-nya di sini nilai kerakyatan. Kalian tulis di sini, tulis jawabannya semampunya, sepengetahuan kalian. Tulis semuanya sepengetahuan kalian. Kalian tuangkan di sini, kalian uraikan semuanya di sini. Ya, paham ya? Iya. Ibu di sini pengen tahu cita-cita kalian karena kita hari ini kan belajar ideologi Pancasila. Ideologi kan apa tadi? Cita. Jadi Ibu juga ingin tahu cita-cita kalian itu apa gitu ya. Oke. Good. Sebentar. Jadi ada durasi waktu pengerjaannya. Ini waktunya. Waktunya 10 menit ya. Sebentar nanti. Ya. Untuk perwakilan kelompok maju salah satu di sini, nomor 1. Nomor 1. Kelompok 1 mana? Boleh maju ke sini perwakilan saya. Kelompok 1 ini ya. Jadi ini kartunya, nanti kalian bagi teman-temannya. Di situ ada kelompok kalian, terus ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5, terus ada 3 yang di sini ya.
kelompok 2. Kelompok 2. Silakan maju perwakilan ke depan. Kelompok 2. Ini ya, ini kartunya. Ini untuk nempel infografisnya. Terus kelompok 3. Ini kartu punya. Ini nanti untuk menempel infografisnya. Silakan dibuka, dibagi temannya. Dibagi satu-satu ya. Nah, di situ pertanyaan setiap anak-anak, setiap peserta didik itu beda-beda karena ibu ingin tahu kemampuan kalian. Jadi ibu sudah sesuaikan sama kemampuan kalian. Ya. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Silakan kerjakan. 10 menit ya. Tulis namanya, tulis cita-citanya. Waktu 10 menit. Dikerjakan soalnya, sepengetahuan kalian diuraikan apa yang kalian ketahui tentang tool yang sudah ibu sediakan. Tentunya tidak bisa mencontek ya karena soalnya beda-beda, klunya beda-beda ya. Ya boleh kerjasama nggak ya? Boleh, ya boleh silahkan karena kelompok ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Waktu sudah berjalan. Ya, waktu sudah berjalan, tinggal 8 menit lagi. Sudah ditulis nama sama cita-citanya? Sudah. Pengamalan Pancasila di sekolah. Jadi ini kan klubnya nilai kerakyatan, ya kan? Jadi kalau nilai kerakyatan itu di sekolah kalian ngapain? Kerakyatan. Berarti bermusyawarah, ya kan? Terus ngapain lagi? Ya boleh apa diskusi atau apa gitu kan? Kenapa kita harus bermusyawarah? Nah tadi udah disebutkan, ayo kenapa kita harus bermusyawarah? Boleh tanya sama temennya kalau nggak tahu. Karena kan ini kelompok ya, boleh. Semampunya ya, diisi semampunya. Misalkan kalian cuma bisa 1 poin, boleh 1 poin, atau kalian bisa 3 poin, boleh 3 poin, atau misalkan kalian cuma mampu 5 poin, tidak apa-apa. Jadi ibu di sini kasih waktu selama 10 menit semampu kalian. Kalian uraikan pengetahuan kalian. Kalian rangkum apa yang kita pelajari hari ini. Semampu kalian ya. Kalau mampunya 2 poin boleh 2 poin, atau mampunya cuma 1 poin boleh 1 poin. Tujuh menit sudah berjalan waktunya, kurang 7 menit lagi. Ya, jawabnya di clue ya, langsung di clue-nya. Jawabnya langsung di kartu clue. Kalau sudah selesai 10 menit, nanti kalian langsung tempel di karton infografis. Kemudian dipresentasikan. Boleh kalau kalian tahu sampai 10 poin boleh diuraikan sampai 10 poin. Tapi kalau kalian cuma cukup taunya 2 poin atau 3 poin tidak apa-apa. Jadi semampu kalian saja. Semampu kalian diuraikan apa yang kalian ketahui dari materi yang Ibu jelaskan tadi.
Waktu tinggal 6 menit lagi ya. Boleh dibuka buku Pancasilanya kalau ingin lihat materi. Ya. Boleh dibuka bukunya, boleh dibuka rangkuman sebelumnya, atau boleh tanya sama kawan. Intinya banyak ya nilai-nilai Pancasila itu di dalam kehidupan sehari-hari, ada di masyarakat. Kita tentunya sering berbuat baik ya sama tetangga. Oh, ini sudah mulai ditempel. Ini Bapak-Bapak sudah mulai mengerjakan dan membaca materi yang teman-teman. Oh, luar biasa, Masya Allah ini. Oke, akan jadi ya. Iya, langsung dijawab di bawahnya, di bawah soalnya ya. Nah, ini juga bisa. Waktunya tinggal 4 menit lagi. Tidak apa-apa, santai. Waktu tinggal 4 menit lagi. Tunggu. Waktunya masih lama ya nak ya. Waktunya masih lama, masih 4 menit lagi. Jadi jangan buru-buru. Tidak perlu buru-buru, waktunya masih lama. Boleh digambar-gambar sesuai clue juga nggak apa-apa. Yang bawa pensil pewarna, yang punya pensil pewarna digambar sesuai sama infografis tadi kan biar kelihatan menarik gitu ya. Boleh sayang, boleh izin. Ya. Boleh digambar-gambar, boleh dihias-hias, boleh tulisannya dibuat semenarik mungkin ya, serapi mungkin dan semenarik mungkin. Seperti yang kita lihat infografis tadi kan ada gambar-gambar, ada tulisannya menarik, rapi ya. Iya nggak apa-apa, kan lebih inovasi iya. Iya tidak apa-apa. Nilai kerakyatan di masyarakat. Jadi apa? Di masyarakat kita apa? Nilai kerakyatannya pernah ngapa? Di sekolahan banyak ya, kalau sekolahan kebaikan Pancasila ini. Waktu tinggal 1 menit. Waktu tinggal 1 menit. Artinya kalau ibu bilang stop, kalian letakkan pensilnya dan kita mulai menempel atau menyusun infografis. Kalau ibu bilang stop, berarti nanti untuk mengerjakan bukunya selesai ya. Waktu kurang 1 menit lagi dari sekarang. 20, 19 ya. Tidak usah terburu-buru, masih ada waktu.
14 menit lagi, 13 menit, ya 13 detik, sorry, 13 detik, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Ya, kita ada waktu untuk menyusun. Kita ada waktu untuk menyusun. Silahkan disusun. Silahkan disusun clue-nya sesuai dengan infografis. Ya. Dibuat semenarik mungkin ya, dibuat semenarik mungkin tata letaknya, kemudian boleh digambar, boleh ditulis kata-kata atau motivasi, boleh. Setelah ini kita presentasi ya. Setelah ini kita presentasi dari hasil pengerjaan infografis yang kalian lakukan. Untuk menyusun ibu kasih waktu 5 menit. Ya, ibu kasih waktu 5 menit. Disusun yang rapi. Boleh dikasih kata-kata motivasi, boleh. Waktu 5 menit ya. Nah ini bagus, sudah selesai. Ini ya sudah mulai menempel-nempel. Oh ini mulai digambar. Ya, satu. Sini ada yang tergambar ternyata. Boleh digambar pemandangan atau boleh digambar Pancasila atau boleh digambar lambang-lambang Pancasila atau boleh digambar bunga terus dikasih motivasi, boleh ya, atau digambar sesuai cita-cita kalian. Misalkan kalian ingin jadi polisi, digambar bapak polisi, boleh. Oh ini motivasi, oke, dikasih kata-kata motivasi, cakep nih, bagus. Ini ya, ini mulai disusun lagi, dipindah susunannya. Oh gitu, jadi dibuat zigzag gitu ya. Boleh dibuat zigzag, ada yang dibuat zigzag, sini dibuat. Ya, boleh dibuat. Terserah ya, terserah kalian diskusi sama teman-teman kalian biar kelihatan menarik. Ya. Oh ya, boleh dikasih motivasi seperti itu. Ini bagus ini gambarannya. Ada gambar tong sampah, dikasih motivasi, jangan membuang sampah sembarangan. Bagus itu pesan moral ya untuk kita semua. Kalau ini gambar apa? Gak apa, silakan. Ada yang bisa gambar polisi, bisa, boleh. Ada yang ini menggambar lambang Pancasila, luar biasa ini. Karena kita belajar pendidikan Pancasila, jadi kelompok satu ini menggambar lambang Pancasila, luar biasa. Jawabannya banyak ini. Ya, masih ada waktu ya, masih ada waktu. Itu jamnya jam panjang, kurang 4 menit lagi ya.
panjang waktunya. Ada yang mau diperbaiki, boleh diperbaiki. Clue-nya tadi boleh diperbaiki kalau mau diperbaiki. Tidak usah terburu-buru ya, tidak usah terburu-buru. Kita masih ada banyak waktu sampai dikasih waktu tadi 5 menit untuk menyusun, untuk dibuat tampilan sebenar. Oh, ini dibuat kalimat motivasi, boleh. Ini pintar gambar ya. Dirimu kecil-kecil dari pintar gambar. Cita-citanya apa sayang? Oh, polwan. Ya, itu akan semoga kelak jadi polwan ya. Amin. Kalau ini pinter bikin motivasi nih. Kelompok ini pinter bener ini bikin motivasi. Harus berbuat baik, jangan saling membuli, ya boleh. Jangan saling membuli berarti tadi apa? Sila keberapa? Kedua. Iya, kedua. Ini lambang Pancasila. Bagus ini gambarnya juga. Bintang, ya, bintang. Yang pertama, bintang berarti nilai ketuhanan. Rantai berarti nilai kemanusiaan. Pohon beringin berarti nilai persatuan. Ya, terus. Oh, ini mulai digambar. Ya, terserah sesuai inovasi kalian masing-masing ya. Ya boleh. Ada yang ingin jadi polisi, gambar polisi. Ada yang ingin jadi guru, gambar guru. Ada yang ingin jadi pilot, gambar pilot. Ada yang ingin apa? Dokter, boleh gambar dokter. Waktu kurang 3 menit lagi sayang ya. Ini bagus ini, rapi ya. Masih lama ya waktunya ya. Ini ditambah lagi motivasinya, teman-teman. Ditambah lagi motivasi biar nanti kita presentasi ya. Kita presentasi kita baca bareng-bareng. Oh ini gambar apa itu? Keberagaman. Ini keberagaman ya? Pohon beringin. Bentar aja. Ya, boleh ditambah lagi motivasi-motivasi ya. Jadi jangan saling berantem ya. Harus berbuat baik, saling tolong menolong, saling sayang menyayangi, berdiskusi. Bagus motivasinya. Ini ada motivasi nggak di sini? Boleh dikasih motivasi? Tidak membuang sampah sembarangan. Ini keberagaman budaya, toleransi. Masih ada waktu nak ya? Masih ada waktu. Jadi kita 2 menit lagi.
untuk presentasi. Jangan terburu-buru, yang penting tulisannya rapi, tampilannya menarik, bisa dibaca sama teman kalian ya. Sampai penuh. Jadi karton infografisnya nanti sampai penuh. Ditulis nilai-nilai Pancasila sampai penuh. Toleransi. Bagus ini gambarnya. Cantik. Yang lain boleh gambar-gambar di sini boleh. Jadi nggak cuma satu orang aja. Atau nulis motivasi. Di sini yang masih kosong-kosong ini ditulis kalimat motivasi atau diisi pesan moral boleh. Ya, yang lain bisa kasih bantu. Jadi, nah boleh itu ditulis. Jaga kesehatan. Biar apa? Tulis apa di sini? Jadi yang lain bisa berkontribusi. Ini kerjasamanya bagus. Yang lain semuanya nulis ini. Yuk yang laki boleh tulis di sini. Kamu bisa tulis di sini. Nggak gambar nggak apa-apa, nggak digambar juga nggak apa-apa. Ada tulisan pesan moral atau motivasi gitu. Ini penuh tulisannya penuh. Satu menit lagi ya nak. Ya, 1 menit lagi kita akan di sini presentasi. Satu, saling menghormati, ya pesan moralnya satu sama lain. Saling menjaga kebersihan. Boleh. Ini gambar Pancasila. Ya. Itu ada contekan di lambang Pancasila. Itu di situ ada juga Padi Kapas sila yang kelima. Kalau kelompok ini pintar bikin motivasi ya. Kalau kelompok itu pintar gambar. Ini pintar ngumpulin materi. Materinya yang dirangkum. Dilarang merokok usia dini ya, boleh cakep. Walaupun usia dewasa boleh nggak kita merokok? Tidak, sebenarnya merokok tidak boleh ya. Iya, merusak kesehatan. Banyak mubazirnya ya. Lima, 4, 3, 2, 1. Letakkan pensilnya. Tangan di atas semua. Yuk, selesai kita presentasi ya. Silakan.
Kelompok 1 presentasi, maju 3 orang perwakilan ya, 3 orang maju ke depan, 3 orang perwakilan ya, maju saya 3 orang saja perwakilan dari kelompoknya maju ke depan, yang 2 megang psikografis, yang 1 menjelaskan ya. Ya, yuk. Ayo saya kelompok 1 yang 1 menjelaskan, yang 2 memegang infografisnya. Salah satu yang menjelaskan saya. Gak apa-apa, dibaca aja. Dibaca aja ya. Disebutkan namanya dulu, kemudian cita-cita dibaca. Ya apa aja sayang. Dibaca aja nama. Ini 1 siapa? Sahila, Lesa, Irfano. Oh, kamu dibaca apa? Cita-citanya jadi pengusaha sukses. Kita doakan ya, dari Sahila ini pengen jadi pengusaha sukses. Kita doakan kelak menjadi pengusaha. Terus ada tuh-nya kemanusiaan, pengamalan di masyarakat. Dibaca di situ apa aja di situ? Membantu tetangga yang kesusahan di masyarakat, membantu tetangga yang kesusahan, benar ya? Benar. Mengikuti gotong royong, benar ya? Benar. Kemudian membantu ibu menyapu, pengamalan di rumah, benar. Membereskan tempat tidur, benar. Kemudian menyapu rumah, benar. Nilai kemanusiaan di masyarakat, tidak membeda-bedakan tetangga, bersikap baik ya kepada tetangga, ya benar. Kemudian Fitria Agustina mana? Ya, Fitria Agustina apa itu? Cita-citanya menjadi orang yang sukses. Ya, ibu doakan menjadi orang yang sukses di masyarakat, bergotong royong, kemudian membantu orang yang sedang kesusahan. Terus persatuan, nilai persatuan di rumah, membantu orang tua. Kemudian apa itu? Menabung. Terus perlu nilai keadilan. Zaneta cita-citanya ingin apa ini? Menjadi hakim. Ya, ibu juga kan menjadi hakim. Terus pengamalan di masyarakat, nilai keadilan, melaksanakan hak dan kewajiban. Ya, kemudian bekerja keras, meraih cita-cita. Ya. Terus pengamalan di rumah, menabung. Ya. Apalagi itu? Dapat kasih sayang, menyayangi orang tua dia. Kemudian melaksanakan kewajiban sebagai anak, ya betul. Pengamalan di rumah, mendapat apa ini? Yang layak. Terus Angela cita-citanya ingin jadi apa itu? Ya, guru dibaca, coba sayang dibaca. Dengerin temennya. Nilai kemanusiaan. Ya. Baca yang keras. Membantu orang. Menghargai agama teman. Ya. Ya, terus. Menghargai teman. Yang keras. Nilai keadilan. Ya. Tidak memilih teman. Membantu teman. Terus siapa lagi tuh namanya? Wiwayo Adiwinata. Baca cita-citanya siapa? Apa? Cita-cita pilot. Ingin menjadi pilot. Ronaldo ingin menjadi pilot. Pengamalan persatuan. Ya, apa? Pengamalan di sekolah. Membantu teman piket. Juga membantu Yang keras. membuang sampah. Bantu membuang sampah. Juga membantu teman bersih-bersih. Ya. 4. Ya. Sudah. Sekarang kelompok 2 perwakilan maju ke depan.
Ya, siapa yang mau menjelaskan? Ayo, kamu aja nak, dibaca yang keras. Namanya Ayu Salsa. Cita-citanya apa Ayu? Guru. Apa di situ gurunya? Oke, tidak boleh mencari gara-gara atau masalah. Ya. Harus saling mengerjakan. Mengerjakan tugas bersama. Terus ini apa? Yang berikutnya, punya kamu apa ya? Ini jadi apa di situ cita-citanya? Baca yang keras ya. Satu, bermusyawarah. Dua, persatuan. Tiga, berbuat baik. Ya. Empat, saling menolong. Ya. Lima, belasan. Enam, berkoalisi. Patuh kepada orang tua. Ya. Dua, mengerjakan pekerjaan orang tua. Tiga, Ingin jadi dokter. Amelia ini kita doakan ya. Semoga menjadi dokter kelak dewasa. Dibaca pertanyaannya sayang apa? Dengerin temen yang lain. Dengerin. kita harus bermusyawarah. Kenapa? Karena bermusyawarah itu mendapat kebaikan. Ya. Apakah apa yang kalian lakukan kalian lakukan cepat di sekolah? Ya. Kita akan mengalami Oh gitu. Jangan ya. Kalau ada ditolak pendapat jangan ngamuk ya. Harus legowo, kita harus menerima pendapatnya. Gitu. Terus apa lagi di situ? Siapa lagi namanya? Ya. Cita-cita ingin jadi polisi. satu bermusyawarah, dua persatuan, Ya. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Kelompok 3, lanjut perwakilan 3 orang. Dibaca yang keras nak ya. Dibaca yang keras. Yuk. Satu aja yang membaca. Dibaca yang keras. Nama, cita-cita, sama clue yang kalian uraikan. nama Evan Maulana, Ya. Cita-cita? cita-cita polisi, Ya. Clue-nya? pengamalan di masyarakat, Apa itu? bergotong royong, tiga bermusyawarah, Ya. kerjasama, Ya, terus lanjut ini. Siapa temanmu tuh? Aura Waldiana, Cita-citanya? Polwan, Poluan. Apa itu? Clue-nya? Diuraikan. agama di Indonesia, Ada berapa? ada 6, Ya, apa aja? Islam, Kristen, Kristen, Buddha, Konghucu, ya. Katolik, Hindu, Oke, lanjut. Namanya siapa lagi? Rugi, kebiasaan, Cita-citanya? pilot, Mulainya? tempat ibadah di Indonesia, Apa aja? satu masjid, Hmm. dua kelenteng, Hmm. tiga pura, Pura, empat biara, vihara, ya, gereja. gereja, Ya, kuil. Silakan yang lain. Lagi ini temennya. Raisya Sabina Putri, Cita-citanya? hakim, Hakim, ingin jadi hakim. Apa uraiannya? pengamalan di sekolah, Apa itu? toleransi dengan teman yang beda agama, Ya. Terus? membuang sampah pada tempatnya, Ya, benar. Lanjut lagi. Religi Saputra, Ya, cita-citanya? polisi, Polisi. Uraiannya apa sayang? pengamalan di rumah, Di rumah apa itu? membantu orang tua, Ya. membersihkan lingkungan rumah, Membersihkan. Terus? menghormati orang tua, Ya. beribadah. Baik. Benar ya? Alhamdulillah. Silakan sayang. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Yang hari ini sudah paham ya. Jadi infografis itu untuk apa tadi? Untuk apa infografis tadi? Untuk merangkum semua materi ya, mengingat agar kalian lebih menarik membacanya. Oke. Sebelum itu ini udah selesai ya materinya, kita tadi udah presentasi. Jadi sebelum ibu tutup refleksi, sebelum kita tutup pembelajaran, kita nyanyi dulu biar gak tegang lagi, biar otaknya lebih rileks. Kita nyanyi lagu profil belajar Pancasila.
Kalian ingat ya tentunya pelajar Pancasila? Masih ingat ya? Ya. Silakan kalian berdiri, nanti diikuti gerakannya. Lagu Pelajar Pancasila. Nggak ada suara ini. Kita ini aja, manual aja ya. Yuk, berdiri semua. Ikuti gerakan ibu ya. Kita nyanyi bareng-bareng ya nak ya. Yuk, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernegara kritis. Oke, kembali. Lanjut. Pembelajaran berikutnya udah selesai. Ini udah selesai ya pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah belajar, sudah berkontribusi. Jadi ibu di sini ingin melakukan refleksi atau ingin mereview penguatan materi yang sudah kita pelajari. Tadi kita belajar apa sayang? Belajar nilai-nilai Pancasila, belajar dasar negara. Apa itu dasar negara? Sumber dari segala sumber. Kemudian belajar ideologi. Apa itu ideologi? Pedoman cita-cita ya, cita-cita bangsa Indonesia. Ya, ada yang ingin kalian tanyakan untuk materi tadi yang belum paham? Paham semua ya? Ya, paham semua. Ada yang ingin kasih saran ke ibu atau pesan-pesan yang ingin kalian sampaikan untuk ibu, untuk kita semua agar pembelajaran berikutnya lebih baik lagi? Ada? Tidak? Oke. Jadi ibu ingin kasih motivasi saja ya. Ingin kasih motivasi saja untuk kalian khususnya di bagian kita bersama. Jadi kalian harus bisa belajar terus ya, jangan pernah putus asa. Oke, karena waktu pembelajaran hari ini sudah selesai, ibu kita doa dulu ya, kita doa terus setelah itu kita siap-siap untuk pulang. Silakan ke ruang kelas, pimpin doanya. Dibereskan alat tulisnya, dirapikan. Semua kelas silakan pimpin doa. Ya, silakan berdoa keluar. Berdoa mulai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.